Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Dea Rodotul Jana dari HMJ Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN 1 Tulungagung. Kali ini kita berada di Masjid Tibang, Desa Macanbang, Kecamatan Gendang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Zata. Silakan Mbak Zata. Halo. Sebelumnya perkenalan dulu dong Mbak. Oke. Mungkin kita bisa buka masker dulu Mbak, biar wajahnya tuh kelihatan, wajah cantiknya Mbak Dea. Tapi walaupun kita udah buka masker, kita ini udah divaksin dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Oke, saya perkenalan dulu ya Mbak. Iya. Saya Zata, saya dari bidang Kominfo. Saya di sini mewakili bidang Kominfo untuk merealisasikan program kerja dari dakwah, yaitu Jelajah Islami. Kalau boleh tahu nih Mbak, proker Jejak Islami itu apa sih gitu? Saya kok baru dengar dan kok diajak gitu loh. Jadi Jejak Islami itu merupakan salah satu proker dari divisi dakwah yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kita semua tentang tempat-tempat Islami yang berada di Tulungagung. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja menemui juru kunci Masjid Tibang ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Kami dari HMJ Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN 1 Tulungagung. Tujuannya ke sini yaitu untuk ingin mengetahui tentang sejarah Masjid Tibang. Sebelumnya kami ingin tahu dulu, tolong Bapak perkenalan namanya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penghuni Masjid Tibang Desa Macanbang dengan nama Abdul Ghani. Jadi termasuk generasi penerus pemelihara Masjid Tibang atau Makam Sunan Kuning yang ke-6. Jadi yang pertama itu Mbah Sangidin, kemudian diganti Mbah Sataria, kemudian diganti lagi Ngarpian, ganti lagi Mbah Hasan Murtono, ganti lagi pada Bapak Momon Soekarto, Bapak kemudian diganti anaknya yaitu yang bernama Abdul Ghani. Jadi masalah pemeliharaan masalah masjid atau Makam Sunan Kuning itu termasuk keturunan dari yang babat. Jadi yang babat dulu Mbah Sangidin itu putra dari Kiai Hasan Besari Tegasari Ponorogo. Membuka hutan di sini itu menemukan suatu makam dan kemudian menemukan lagi suatu masjid. Keadaan dalam tertimbun oleh sampah-sampah, kemudian dibersihkan oleh Mbah Sangidin untuk ibadah tiap waktu. Jadi selama menemukan makam dan masjid itu Mbah Sangidin saat keluarga dengan kawan-kawan itu tiap waktunya sholat di tempat Masjid Tibang ini. Kemudian yang dinamakan desa Macanbang itu terjadi dari Mbah Sangidin itu akan keluar dari
lokasi masjid ini pulang ke gubuknya dari arah suatu penjuru perempat, dari timur, dari utara, dari barat, dari selatan, itu terus dihadang oleh macan. Sudah itu kemudian Mbah Sangidin itu menyerahkan diri. Opo yoyo nasibku ada pangan macan alasan sing koyo ngene. Kemudian Mbah Sangidin itu menyerahkan diri. Kemudian si harimau tadi itu, jangan gitu, adalah saya yang menjaga lokasi di sini, tempat di sini, peliharalah untuk ibadah sesama anak turunmu akan selamat dunia dan akhirat. Jadi itu macannya bisa bicara gitu, Pak? Bisa bicara dalam waktu itu. Kemudian peninggalan dari masjid itu berupa kentongan, beduk, dampar, dan sumur, apalagi mimbar. Itu peninggalannya. Terus ya, sampai sekarang itu masih dijaga, dirawat gitu Mbak, apa pun? Barang-barang peninggalan itu masih dirawat dengan baik, jadi barangnya ya juga masih. Ingin tahu barang-barangnya, mari kita tunjukkan. Sebelumnya saya mau bertanya, Mbah, untuk Sunan Kuning sendiri itu siapa sebenarnya? Bisa dijelaskan? Untuk Sunan Kuning itu dari keterangan pembukuan sejarah itu siapa yang ditanyai ditemukan itu sudah menjadi makam. Jadi untuk nama Sunan Kuning itu dari Mbah Sangidin itu menerima suatu filsafat atau menerima dari wahyu, adalah aku adalah Sunan Kuning. Jadi yang menjaga itu adalah berupa harimau. Terus untuk bangunan ini apa sudah pernah direnovasi atau belum, Mbak? Atau masih Original gitu, Mbak? Jadi untuk bentuk bangunan itu sudah, masjidnya sudah direhab dalam tahun 2005 ya, masjidnya, dan makamnya juga sudah direhab juga. Jadi makam yang peninggalan lama itu Maesan ya. Maesan itu ada suatu simbol dalam Maesan itu berbintang, bulan berbintang gitu, seperti simbolnya Partai Masyumi. maksudnya dari simbol itu apa ini? Yang dari simbol itu, jadi maesannya itu digambari suatu bintang, suatu bulan, di atasnya itu ada gambar bintang. Mungkin bisa langsung ditunjukkan aja, Mbak, Peninggalan. peninggalannya. Iya. Ya. Mari. Ini beduk, suatu peninggalan, dan yang duanya itu suatu dampar. Dampar ini untuk tadarusan pada bulan Ramadan. Jadi tiap 1 tahun sekali itu digunakan untuk
membaca Al-Quran di situ. Kemudian ada lagi suatu peninggalan yaitu sumur di sana. Di dekatnya kamar mandi ini, Mbak. Iya, di sebelah mari. Nah, ini suatu peninggalan yaitu sumur peninggalan dari Waliullah Sunan Kuneng. Jadi mukjizat sumur ini untuk orang-orang yang membutuhkan, jadi yang paling banyak untuk kesembuhan anak-anaknya atau orang-orang yang sakit. Dan sampai sekarang itu masih dipercaya. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mengambil air ini. Dari mana aja Bang? Itu dari sudut penjuru, dari daerah-daerah luar Tulungagung. Berarti enggak dari Tulungagung aja Bang? Dari Tulungagung juga banyak. Jadi ini cuma dibuat kayak diminum itu aja, nggak dibuat kayak wudhu atau apa gimana? Juga dapat untuk wudhu juga dapat, tapi kalau cuma untuk wudhu itu ini mengambil dari ini. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang memerlukan. Umpamanya ada suatu orang yang anaknya sakit, stres apa bagaimana, itu dimandi di sana, di sini, insya Allah dapat sembuh. Dan itu udah banyak yang sembuh Bang? Sudah banyak. Selain ini terus peninggalannya apa lagi? Mbak? Peninggalannya lagi itu ada suatu kentongan di sana. Dan Di depan apa? di depan ini. Monggo Bang, bisa dijelaskan tentang sejarah dari kentongan ini. Kentongan ini itu peninggalan dari Waliullah Sunan Kuneng. Jadi tiap bunyinya itu dapat dipukul bila tiap bulan ada suatu kegiatan, yaitu dengan mauludan atau suro, itu memanggilnya masyarakat itu dari kentongan ini. Jadi tidak pakai speaker tapi pakai kentongan. Pakai ini. kentongan. Ini masih berfungsi sampai sekarang Bang? Masih berfungsi sampai sekarang. Jadi setiap sholat Setiap- itu setiap adzan Tiap- tadi Ya, digunakan gitu. kalau untuk tiap waktu sholat itu bunyi beduk itu. Oh, iya. Kalau ini untuk Pas acara gitu. acara selamatan. Seumpamanya ada kegiatan selamatan Hari Besar Suro, kemudian ada lagi yang dinamakan Rebu Wakasan. Iya. Jadi manggilnya masyarakat ini dari Pakai ini, kentongan. pakai kentongan ini. Oh iya Mbak. Terus ini kan soal bangunannya ya. Ini kan ada ini lah, pilar-pilar. Ya. Itu ada simbolnya atau gimana? Masalah pilar-pilar ini tidak ada maknanya, tidak ada. Tapi ini masih asli Bang? Atau yang tadi jenengan katakan bahwa udah direnovasi pas tahun 2005 itu? Yang ini masih asli. Kalau yang Yang jalan baru sudah sudah dilihat. Sudah dilihat. Oh iya Mbak, tadi saya kan lihat-lihat di sana. Kok itu pintu makamnya kecil Mbak? Kecil ya. Filosofi atau Ini gimana? maksud pintu ke makam kecil itu untuk menjaga tradisi sopan santun, adab asal, penghormatan kepada yang didatangi. Khususnya Sunan Kuning itu. Ya, jadi siapa
saja yang akan ziarah ke makam Sunan Kuning itu seharusnya harus mempunyai merendah diri, rendah hati. Jadi tetap sampai sekarang tidak direnovasi. Enggak boleh. Enggak boleh. Mungkin kita bisa sana bro, lihat Ya dapat. makam. Mari. Mbah, jadi ini kita udah di makamnya Sunan Kuning ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh makamnya Sunan Kuning tuh yang di sebelah mana, Mbah? Kalau boleh tahu. Makam Sunan Kuning itu di dalam gedung yang diselimuti oleh kain putih. Oh, yang ada tulisannya itu tuh, Mbak. Iya. Kemudian masalah pintu ini kan pintu itu mengapa kok tidak dilebarkan? Nggih. Jadi musim ini kan banyak orang-orang yang gendut, kok tidak dilebarkan. Nah, fungsinya tetap kecil ini untuk menghormati siapa saja yang akan ziarah itu harus mempunyai sifat rendah diri. Terus itu Mbak, sebelahnya makamnya Syekh itu kan ada makam kecil-kecil. Itu apa keturunannya atau gimana? Di kanan kiri makam Sunan Kuning itu ada suatu makam kecil-kecil, itu adalah suatu murid atau santrinya Sunan Kuning. Terus masjidnya itu dulu juga pernah dibuat kayak pondok gitu tambah. Tidak pernah. Jadi ditemukan oleh Mbah Samidin itu sudah menjadi makam ini, dan ini kanan kirinya juga tetap tidak tambah. Kalau ini makam keluarga yang babat, yaitu keluarga anak putu keturunan dari Mbah Samidin. Jadi tidak untuk pemakaman umum. Tidak. Untuk pemakaman untuk pedesaan itu ada sendiri. Kalau ini untuk Khusus untuk khusus keluarga makam Sunan Kuning. Mbah Samidin. Jadi anak putu turun dari Mbah Samidin, di sini ini makamnya. Oh iya Mbak, tadi kan waktu masuk ke makam sini ada tulisannya dilarang mengginjing. Sebenarnya mengginjing itu apa tuh Mbak artinya? Nah, itu masalah mengijing. Itu makam keluarga Mbah Samidin itu tidak boleh digijing. Itu sifatnya itu kan bergantian. Kalau digijing sebagai makam asal dari Sunan Kuning kan tidak bisa. Jadi tetap makam keluarga dari Mbah Samidin itu dapat digali lagi untuk keturunan yang meninggal itu, untuk menguburnya. Ini tiap hari tuh selalu banyak ada yang ziarah gitu, Mbah, setiap harinya. Nah, masalah ziarah itu kadang-kadang ya juga ada, dan kadang-kadang tidak mesti. Terus kalau untuk yang hari paling ramai pengunjung itu loh, orang ziarah itu hari apa? Kayak rombongan begitu loh, Mbah. Kalau untuk rombongan yang banyak itu yang dari hari Sabtu atau hari Minggu. Niku biasanya rombongan apa, Mbah? Rombongan Itu Sekolah dari
yang banyak dari sekolah, dari murid-murid atau dari masyarakat biasa. Ya, dari Nganjuk, dari Jember, dari Malang, gitu. Jadi sejarahnya udah sampai luar kota. Luar kota. Oke, terima kasih kepada Mbah Dulgani yang sudah menyempatkan waktu untuk kita wawancarai, dan selanjutnya kita akan ziarah bersama-sama aja, Mbah. Gitu. Semoga Allah meridhoi apa yang dikehendaki. Mbah niki wonten sekedhik barang-barang damel masjid mriki, mugi-mugi bermanfaat. Mungkin jika tangkani ngajasno amal syariahipun para anak-anak iman Islam dan yang akhirat.